kan Mas Yogi ini membangun dirinya sebagai orang yang pinter videografi misalnya di Instagram. Saya kan nonton tuh Instagramnya tuh. Iya. Nah ini lagi viral overclaim jadinya Overclaim. Overclaim. Apa itu Mbak Siva? Ya. Over adalah Melebih-lebihkan. Oh, melebih-lebihkan. Iya, jadi kalian bilang, oh ini Sebisa mungkin kita kembangkan potensi diri kita dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita punya. Minum dulu ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kembali lagi di Popeye Podcast PAI. Yang kali ini udah menginjak episode ke-12. Betul, nggak kerasa ya Mbak Siva ya? Iya, langsung saja podcast kali ini dengan saya Syifa Fitria Karimah, mahasiswa Pendidikan Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan angkatan 2022. Dan saya sendiri Aris Yogi Maulana, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam angkatan 2022. Nah, kami berdua nanti akan memandu ya jalannya podcast pada sore hari ini yang insya Allah temanya itu cukup ini ya, cukup wah ngono ya, dan berguna bagi teman-teman mahasiswa. Betul. Gitu. Nah, sebelum kita lanjutkan, mungkin teman-teman bisa subscribe dulu akun Subscribe. HMPS UAD Betul. supaya tidak ketinggalan informasi. Bisa diklik-klik di bawah. Nah, hari ini kita sedang berada di rooftop Museum Muhammadiyah. Ya, tempatnya ini ya Mbak, apa? Syahdu ya? Iya, syahdu sekali dengan background kampus 4 yang sangat gagah Betul. dan estetik. Sepoi-sepoi sumilir. Iya, betul. Kemudian tema podcast pada kali ini adalah peran media sosial sebagai alat untuk mengembangkan personal branding. Jadi teman-teman yang sekarang kan kita kan nggak jauh dari media sosial ya. Nah, kalau cuman scroll doang kan kayak kurang gitu ya. Iya, nggak berbobot. Nah, jadi gimana sih caranya biar itu bisa mengembangkan personal branding kita? Nah, akan kita bahas bersama narasumber kita. Langsung saja kita panggilkan bintang tamu kita, Ibu Unik Hanifah Salsabila. Monggo Ibu. Nah, selamat sore Ibu. Ya. Apa kabarnya? alhamdulillah baik. Ya. Kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah. Cukup lelah. Udah mulai lelah ya Bu? Mempersiapkan. Iya. Gak apa-apa, keren. Gimana Mbak? Mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit akhir-akhir ini kesibukannya sedang apa atau ada kegiatan apa? Oke. Ya kalau kesibukan ya otomatis ngajar ya, yang paling utama kan ya. Tapi kalau dosen di PTM itu ada namanya catur dharma. Jadi pengabdian, pengajaran, penelitian, terus nanti juga ada publikasi. Itu sih paling kesibukannya. Ya, jadi Ibu Uni ini salah satu dosen favorit ya, gitu. Tadi beberapa kali saya mengambil kelas Ibu itu, untuk perkuliahannya ya ini ya sangat interaktif, sangat menginspirasi gitulah. Wajib ambil ya teman-teman. Iklan ya ini. Ya, begitu Bu. Oke, terima kasih ya atas apresiasinya. Hai. Oke. Pertanyaan pertama nih Bu. Jadi menurut Ibu itu definisi personal branding itu bagaimana Ibu dan mengapa hal ini penting terutama buat mahasiswa yang ya sekarang kan Gen Z gitu Bu. Nah. Saya jawab satu-satu dulu ya, karena itu kan ada 2 pertanyaan tadi berarti. Definisi personal branding ya. Jadi sebenarnya kata personal branding nih Mas, kita tuh udah kenal lama ya, itu sama aja kayak pencitraan. Tapi bedanya kalau personal branding itu dimulai dari kata persona. Personal. Nah, ini tuh pertama dikenal di dunia psikologi sebenarnya. Jadi yang namanya persona itu adalah bagaimana kita menunjukkan pada dunia diferensiasi kita dari orang lain. Kan kita nggak mungkin ya mau terlihat sama kayak orang lain kan. Betul. Pasti kita pengen sisi otentisitas kita tuh terlihat gitu kan. Misalnya di antara kerumunan banyak orang, kita tuh pengen, wah saya terlihat otentik nih. Nah itu namanya personal branding. Jadi proses menunjukkan, mengkomunikasikan pada seluruh dunia bagaimana sih kita berbeda dengan orang lain.
tapi menggunakan apa yang ada dalam diri kita. Betul. Itu personal branding. Sayangnya kalau di Indonesia itu kan sebenarnya artinya letterluck itu adalah pembentukan citra diri ya. Nah, sayangnya kata pencitraan itu konotasinya lebih ke negatif. Walaupun sebetulnya kalau tadi berangkat dari kata personal branding ya harusnya positif-positif saja. Nah, nanti mungkin bisa kalian tanyakan kalau itu terkait dengan keduanya itu nanti akan ada hal yang berbeda banget. Dan itu banyak di kasus-kasus sekarang yang kalian mungkin bisa lihat di TikTok yang tenar itu. Yang Nah, itu FYP. nanti akan terlihat bagaimana perbedaan antara personal branding dengan pencitraan. Terus tadi yang kedua ya, terkait kenapa itu penting bagi mahasiswa. Nah, itu juga nanti panjang ya Mas ya sebetulnya. Tadi kembali ke arah basic kita sebagai manusia, nggak mungkin kita mau terlihat sama. Ya nggak? Mungkin nggak kalian misalnya mau nih dianggap Yogi, Mas Yogi dan siapa HMPS lain misalnya Mas Faik misalnya terlihat sama, atau Mbak Syifa dengan Mbak yang lain terlihat sama. Nggak mungkin. Kita sebagai manusia pasti dasarnya ingin unjuk gigi, Menonjolkan, terlihat ya. berbeda. Gitu. Jadi menunjukkan siapa kita gitu ya. Iya benar. Indonesia. Iya, betul. Makanya kan kalau kalian menggunakan ciri simbolik bahwa kita HMPS PAI nih, itu kan karena kalian ingin menunjukkan pada dunia siapa kalian. Iya, betul. Betul. Tuh, kayak mungkin kita lihat gedung UAD, selalu ada branding. Nah itu. Ya Bu, jadi mungkin kan media sosial kan itu kan bisa dikatakan mukanya, katakanlah kalau HMPS ya mukanya HMPS ya lebih gampangnya lihat di media sosial gitu ya Bu ya. Ya, jadi kalau dunia yang sekarang ini apalagi kalian tadi sebut ya sempat karakter Gen Z. Sebetulnya bukan hanya karena karakter Gen Z ya, tapi laju teknologi ini kan bikin kita udah sulit melihat orang lain tanpa melihat sosial medianya. Itu kayak udah kemelekatan. Jadi sebetulnya pencitraan kalau dalam arti positif itu adalah manifestasi eksternal Manifestasi dari eksternal. personal branding seseorang. Jadi kan gini, saya punya personal branding, saya membangun diri saya sebagai seseorang yang misalnya dosen yang serius. Di mana saya bisa menunjukkan itu pada dunia? Masa saya mau konferensi pers? Kan nggak mungkin. Tapi dengan adanya sosial media, kita jadi punya wadah. Iya. Di situ nanti yang saya foto, misalnya saya lagi mengajar, lagi gini, gitu. Atau kalau saya mau nunjukin saya adalah dosen lucu misalnya, kayak Pak Najih Ilkom misalnya. Iya, Pak Najih. Nah, itu mungkin beliau akan membangun brandingnya dengan banyak tiktokan misalnya seperti itu. Jadi wajah kita akan terlihat di situ. Ini mau nggak saya kasih tahu bedanya sama pencitraan? Sekalian. Apa tuh Bu bedanya Bu? Boleh Bu. Jadi kalau bedanya sama citra nih Mas, dia sebenarnya sama-sama kayak personal branding Mbak. Cuman dia versi artificial. Artificial. Maksudnya apa? Versi instan. Jadi misal Martintan. gini, jadi namanya pencitraan itu berhubungan dengan persepsi orang lain. Jadi misalnya kamu pengen, kan Mas Yogi nih membangun dirinya sebagai orang yang pinter videografi misalnya di Instagram. Saya kan Insya Allah. nonton tuh Instagramnya tuh. Iya. Personal branding itu gampangnya gini, mau bilang kalau saya videografer keren, tapi tanpa saya bilang. Oh iya betul. Bisa dipahami ya? Bisa. Mas Yogi kan mengatakan itu tuh di Instagram. Mungkin nanti bisa diiklankan ya Instagramnya Mas Yogi nih ya. Jangan. Nanti dicek ya. Nah di situ kan beliau mengatakan bahwa saya keren kalau ngedit tanpa saya bilang saya keren. Nah bedanya citra adalah kamu ingin itu booming secepatnya, maka iya, betul. kalian bikin gimmick. Misal apa ya, tiba-tiba kamu mengeditkan seseorang yang lagi foto nih, mau nggak saya editin langsung misal kayak gitu. Gitu. Nah, tapi bedanya adalah citra yang baik itu ketika orang itu melihat tokonya oh bagus, tapi datang ke rumahnya oh memang bagus. Jadi kamu bikin gimmick, tapi ketika orang datang ke IG Yogi memang bagus, pintar ngedit. Nah, citra yang buruk adalah ketika orang datang dia ternyata tidak seperti itu. Tidak sesuai ekspektasi. Iya, betul. Nah, itu yang lagi viral overclaim jadinya Overclaim. Overclaim. Apa itu Mbak Syifa? Overclaim, ya. Over adalah Melebih-lebihkan. oh Iya, melebih-lebihkan. jadi kalian bilang, oh ini kalau kuliah di PAI pasti kerjanya gajinya 10 digit. Amin gitu ya. Langsung berbondong-bondong dasar Bu. Ya, lalu overclaim Iya, jadinya. betul. Kita nggak bisa memberi janji-janji yang berupa materi gitu kan. Gitu. Betul. Nah Ya. mungkin tadi udah disinggung sedikit tentang pencitraan gimmick gitu ya Bu. Ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu, kalau menurut Ibu sendiri bagaimana media sosial itu dapat membantu seseorang atau teman-teman mahasiswa dalam mengembangkan personal branding secara efektif begitu Bu? Oke, media sosial ya khususnya ya. Bagaimana caranya? Iya. Kalau bagaimana caranya, sebenarnya yang paling pertama ya Mas Mbak,
yang paling perlu diketahui dari personal branding, karena dia itu adalah psikologi ya sebetulnya ya, dari ilmu psikologi. Kalian harus mengenali dulu kepribadian kalian seperti apa. Karena namanya personal branding nggak bisa lepas dari yang namanya kepribadian. Iya, betul. Loh Bu, berarti apa yang kita kasihin di media selalu harus asli dong? Real life? Enggak juga. Enggak juga. Jadi personal branding itu ada 3 kategori ya. Jadi yang pertama adalah real life full. Jadi full real life. Benar-benar 100% kita no up filter nih. Mungkin day in my life Day gitu in ya. my life. Iya, betul. Itu pun, nah ada level kedua yaitu curated real life. Jadi kita hanya memilih momen-momen tertentu. Nah yang ketiga adalah enhanced real life. Jadi kita memilih momen terbaik dalam hidup kita. Nah itu cara personal branding itu ada 3 itu. Kalian bisa memilih. Yang pertama itu tentukan dulu seperti itu. Yang kedua silahkan kalian melakukan persona itu dengan hal yang memang kalian suka. Misal nih Mas Yogi lagi ya contohnya, karena saya nggak tahu Instagramnya Mbak Syifa ya, nanti bisa diiklanin ya. Atau HMPS deh, misalnya di HMPS tuh saya lihat ada yang jual tote bag ya. Iya. Misalnya desain-desain dijual. Nah itu yang pertama yang kalian harus tahu adalah apa yang kalian suka. Tetap aja namanya sosial media itu kan penuh dengan visual ya, audio visual. Berarti antara itu yang kalian suka tuh apa? Kalian bisa mulai dari situ. Jadi kalian bisa mulai memperkenalkan pada dunia ini loh. Expert saya tuh di sini gitu. Jadi misalnya, oh kalau misalnya soal editing, ini loh orang-orang HMPS-nya. Kan di HMPS itu sebenarnya udah bagus ya. Misalnya di sosial media ada divisi-divisi ya. Nah akan lebih bagus kalian mungkin bikin feeds-nya itu ini pekan divisi apa gitu. Kan ada Popeye ya, apa Senpai? Ya, nah itu ini saya ngiklanin acara HMPS ya, karena saya sering komen ya. Jadi itu udah bagus ya, tapi alangkah lebih bagus lagi kasih aja kredit ini tuh yang mengadakan divisi apa gitu. Jadi akan terlihat kan di situ karakter dari setiap divisi gitu. Nah, kalian bisa mulai itu mensosialisasikan diri kalian lewat sosial media tuh begitu. Loh Bu, kalau misalnya orang yang nggak suka nampang gimana? Tadi kan sudah disampaikan sedikit ya Bu tentang mengembangkan personal branding melalui media sosial itu bisa dari mengenali diri sendiri, bagaimana kita menampakkan wajah kita di media sosial. Nah mungkin ada tambahan lagi Bu. Oke, tadi yang kedua ya Mbak ya, sebetulnya setelah kita itu tadi bisa tahu kesukaan kita tadi, mungkin kita bisa memulai dengan yang paling penting nih sebenarnya adalah konsistensi. Jadi kalau misalnya kalian sudah menemukan apa yang kalian suka, karena tadi saya bilang persona itu hubungannya dengan psikis ya. Jadi kalau kalian nggak mengenali diri kalian, terus apa yang mau di branding? Ya kan? Ya logikanya. Kalian aja nggak tahu, terus dunia mau tahu apa? Ya kan? Akhirnya kalian cuma orientasinya materialistis ya. Itu akhirnya gininya citra. Iya. Kalau citra itu kan akhirnya penuh dengan gimmick ya. Betul. Misalnya kalian maunya, oh biar orang lihat saya tuh baik seolah-olah, atau oh biar mahasiswa taunya saya itu misalnya akan memberikan tanda tangan dengan mudah, misalnya seperti itu. Nah akhirnya citra kan gimmick, dan kalau gimmick itu nanti kita ada masa dimana kita exhausted. Jadi kayak kita lelah, lebih dari lelah ya, kayak kehilangan identitas. Nah makanya tadi yang terpenting adalah kalian konsisten dengan apa yang kalian suka, bahkan meskipun ketika itu dunia mungkin tidak berpihak pada kalian gitu. Kalian harus tetap stabil. Jadi ibarat pohon ya, kalau akarnya itu adalah value kalian, kan akar itu kepribadian kalian, sementara batangnya itu adalah konsistensinya. Nah daunnya itu adalah manifestasinya, itu adalah citranya. Bisa dipahami ya dari analogi itu. Jadi kalian lahirkan dulu sesuatu lewat akar yang kalian punya value-nya nih, misalnya suka ngaji atau suka storytelling misalnya. Kalian bangun itu, kemudian kalian konsistensi di batang, maka manifestasinya akan bagus. Terbentuk citra dirinya tuh akan bagus. Mau feeds-nya itu dibikin apapun, bahkan Instagram sekarang berubah ya. Iya. Siapa HMPS hancur gak tuh feeds-nya? Untungnya konsepnya aman Bu. Oke, nah itu kan kalau misalnya kita sudah punya konsep, kalian sudah punya value, nggak masalah mau dunia itu berubah kayak apa tuh nggak masalah. Jadi lebih mudah lah ya. Gitu. Kayak gitu yang kedua sih. Oh iya, sangat membangun ya teman-teman. Jadi kita kita nggak bingung mulai dari mana kalau kita itu mau membentuk personal branding di media sosial kita, seperti itu. Betul. Nah, sebelum kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya nih Bu, nah biar lebih enjoy, nah ini ada kawan saya yang akan memberikan cemilan-cemilan sedikit Bu. Diba, masuk Diba.
Oke, makasih. Oh, boleh nggak saya kasih tambahan dikit? Kalian memaknai sosial media tuh apa aja sih sebenarnya? Apa kalian cuma memaknai X misalnya atau Facebook gitu? Media sosial. Mm-mm. Media sosial kalau menurut saya Bu ya, Iya. lebih ke ya wadah kita untuk berkreasi dan ditunjukkan ke banyak orang gitu. Iya, berarti sebetulnya saya tadi sempat bilang ya kayaknya kalau kalian yang malu gimana Bu? Kan kita nggak semua orang suka nih nunjukin, misalnya kita suka nyanyi, tapi saya nggak mau mukanya kelihatan langsung. Nggak Atau- pede. Iya, sebenarnya sosial media itu banyak ya maknanya ya. Jadi kalian bisa bahkan mulai dari LinkedIn, atau bahkan kalian mulai dari Pinterest mungkin kalau yang suka karya, atau bahkan blog. Jadi blog-blog tulisan itu. Kalau misalnya kalian suka menceritakan aktivitas kalian, tapi mungkin kalian belum berani menunjukkannya, kalian bisa lewat cerita itu. Jadi ingat Raditya Dika ya, dulu dia Iya. besar dari membranding dirinya lewat blog loh. Iya. Tuh, itu salah satunya yang lain. Mungkin juga ada Instagram yang isinya kayak kata-kata pendek-pendek Ya, quotes gitu ya Bu ya. Itu iya, termasuk betul. branding diri juga bisa Iya, ya Bu? bisa betul. Apalagi makanya tadi yang namanya, jadi sebenarnya kan kata lainnya dari mencitrakan diri itu bisa memerekkan diri kita ya. Jangan lupa kasih tag kita. Jadi jangan lupa watermark itu penting ya. Misalnya itu kata-kata HMPS PAI nih bikin. Tulis dong divisi apa gitu. Tapi tetap dengan estetik ya. Jangan sampai itu porsinya lebih besar dari gambarnya gitu. Terus proporsional ya Bu. Iya, betul. Tadi kan sudah membahas tentang bagaimana kita dalam ini ya membangun branding diri, bagaimana kita menampakkan siapa kita ke media sosial. Nah, selanjutnya ini kaitannya dengan PAI nih Bu. Jadi kan sebagai mahasiswa pendidikan agama Islam kan itu kan juga bisa memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan nilai-nilai agama. Nah, itu menurut Ibu itu bagaimana mahasiswa PAI itu dapat membawakan pesan-pesan secara kreatif, secara profesional, dan tetap menjaga agar konten itu tetap relevan dengan nilai-nilai agama. Karena kan kalau ya citranya PAI kalau di khalayak umum kan PAI itu soleh-soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati gitu. Tepuk tangan soleh dong. Untuk rajin menabung. Nah itu Bu. Oke. Sebenarnya kalau trik umumnya kan sama aja kayak tadi ya, cuman ada ya tadi benar yang kalian bilang ya, bahwa kita itu punya beban lebih ya, yaitu value yang tidak boleh hilang, yaitu nilai-nilai Islam tadi ya. Kalau menurut saya ya ini ya, tapi mungkin akan berbeda teorinya kalau dosen komunikasi yang jawab ya. Jadi kalau misalnya dari saya nih ya Mas Mbak, mungkin yang bisa dimulai selain kalian itu tadi menyukai sesuatu dulu ya, passionate terhadap sesuatu, kalian bisa juga menambah wawasan kalian. Jadi bedakan ya, mungkin kalian pernah dengar hadis Nabi yang bilang serahkan segala sesuatu pada urusannya. Itu kan berarti kita harus kasihin sesuatu ke ahlinya. Tapi beda dong dengan wawasan. Namanya wawasan itu semua orang harus punya. Bukan tentang kita mau ambil keahlian orang lain ya, tapi kita harus tahu banyak hal. Misal gini, sebagai mahasiswa PAI, kalian harus tahu algoritmanya sosial media tuh gimana sih, gitu. Misalnya, oh Bu, kalau di TikTok itu kalau mau FYP misalnya kita tuh harus ngikutin trennya, misalnya lagi joget-joget. Masa kita mahasiswa PAI mau joget-joget gitu. Nah, disitulah otentisitas kalian keluarin. Apakah kalian harus ikut joget atau justru kalian mengkritisi jogetan itu? Bisa. Misal kayak gini, soundnya tetap diputar nih, terus kalian bisa komentarin kan misalnya, kalian tahu nggak sound ini banyak dipakai sama orang yang mohon maaf kayak gial-gial, ini tuh nggak bagus, ini tuh kalau misalnya dilihat sama anak usia di bawah segini misalnya, kalian bisa bilang gitu. Makanya TikTok misalnya dilarang di Amerika aja yang negara kayak gitu sadar di titik mana sih dia tuh harus mengembalikan moral gitu kan. Nah sebenarnya ini iklan ya mungkin ya buat prodi PAI ya, tapi ini serius, ini benar. Jadi sebetulnya prodi PAI atau semua prodi pendidikan ya, itu adalah orang-orang yang mudah berkesempatan untuk membranding diri secara luas. Kenapa? Bayangin, kalian itu kan mendidik peradaban ya, kalian mendidik otak manusia setiap harinya nantinya. Betul. Nah, berarti kalian bisa mencitrakan diri jadi apapun sebetulnya. Misal, Mas Yogi selain sebagai guru atau Mbak Syifa sebagai calon guru, kalian juga bisa membranding diri kalian bahwa saya adalah guru yang teknokrat misalnya. Saya tuh bisa mengedit video, saya bisa membuat konten sosial media yang bagus. Nah, itu kan sebenarnya adalah branding yang paling enak. Karena apa? Udah kalian punya tempat untuk meraktekinya. Terus kalian juga sah-sah aja menjadi siapapun. Nah, beda kalau misalnya profesi lain misalnya yang dihukum misalnya.
kan agak sulit ya. Masa dia yang harus objektif sementara dia sendiri ngomentarin secara agama misalnya. Jadi kalau PAI itu sebenarnya luas banget Mas. Jadi kamu bisa jadi mengkarakterkan diri kamu sebagai orang yang paham agama, atau kamu mengkarakterkan sebagai orang yang kreatif dalam mengajar, kalian ahli media. Jadi sebenarnya banyak pilihan gitu. Jadi dimulai aja tadi yang pertama, apa yang disuka, konsisten, kemudian kembangkan. Jadi wawasan itu nggak boleh berhenti, nggak boleh stagnan gitu. Iya. Mungkin bisa juga mengenai tips-tips, tadi udah ada beberapa tips ya Ibu untuk bagaimana kita mau membangun personal branding. Nah, pertanyaan selanjutnya itu adalah bagaimana menurut Ibu tuh pesan atau tips untuk teman-teman mahasiswa mungkin yang baru akan memulai membranding diri. Nah, itu harus bagaimana begitu Bu? Oke. Ada satu quote yang saya tuh suka ya kalau soal branding ini, yaitu fake it until you make it. Jadi mungkin kadang kita harus fake dulu. Kadang kita mungkin harus terinspiring sama orang lain ya. Kadang kita mungkin harus membranding kita seolah kayak baik. Tapi percayalah, untuk masuk surga tuh kadang kita emang harus dipaksa gitu. Jadi misalnya nih, sekarang nih kalian di HMPS atau kalian di PAI, mungkin terpaksa bisa jadi awalnya. Tapi itu justru bisa jadi branding kalian. Misalnya a day in my life di PAI misalnya. Kalian lihat sudut-sudut yang kalian mungkin orang lain nggak bisa melihat itu gitu. Jadi fake it until you make it itu maksudnya adalah lebih pada kalian mungkin bisa memfake-kan sesuatu yang kalian sebenarnya awalnya belum bisa, tapi setelah itu buktikan bahwa kalian bisa, gitu. Tapi jangan sampai keterusan fake-nya ya, karena itu nanti jadinya akhirnya jadi pencitraan tadi yang konotasinya negatif. Gitu sih. Keren banget ya teman-teman. Quotes dari Bu Unik hari ini, fake it until you make it. Nah, jadi tadi kita sudah belajar banyak ya dari Bu Unik kaitannya dengan personal branding kita nih sebagai mahasiswa. Jadi bisa disimpulkan teman-teman ya, jadi kaitannya dengan personal branding itu bedakan ya antara gimmick dan ya personal branding gitu. Jadi jangan sampai kita hancur karena gimmick gitu. Sebisa mungkin kita kembangkan potensi diri kita dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita punya. Minum dulu ini teman-teman. Nah itu juga dengan apa yang kita punya itu bagi itu kita mengenali personalia diri kita sendiri, baru bagaimana kita bisa memberi personal kita kepada khalayak umum dengan media sosial. Betul. Mungkin. Nah itu aku tadi mau ngomong itu. Iya, gitu ya. Nah terus juga dalam membangun personal di media sosial itu perlu konsistensi tadi Bu. Tadi ya termakan gimmick, tidak konsisten dengan apa yang kita suka, kita akan hancur dengan mudah gitu. Ya. Dikuliti netizen nih. Dikuliti netizen, ya. dikuliti kita bangkit lagi susah gitu. Iya betul. Ya. Gitu Lebih baik teman-teman. menjaga kan ya. Betul Bu. Betul. Menjaga dan meningkatkan dan mengembangkan lah gitu Bu. Iya. Kalau mahasiswa PAI paling ahli lah masalah. Insya Allah. Insya Allah diusahakan. Oke. Ya, kita akhirnya sampai di penghujung acara Ibu. Terima kasih banyak kepada Ibu Unik yang sudah membersamai teman-teman Popeye 12 kali ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman di rumah yang sudah menyimak Popeye 12 ini sampai akhir gitu. Ya, dan jangan lupa teman-teman untuk selalu mantengin untuk selalu mantengin akun YouTube HMPS PAI WAD yang dimana nantinya akan banyak informasi yang ada di sana. Jangan lupa nanti bisa like, comment and subscribe and share. Seperti itu ya kurang lebih ya. Nah, kemudian dari kami selaku moderator, saya Yogi dan saya Syifa. Apabila ada salah kata dari kami mohon maaf. Kami akhiri dengan ini. Terima kasih Bu Uni yang sudah menemani kami dalam Popeye episode kali ini ya gitu. Terima kasih semuanya, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PAI WAD profesional menginspirasi.